Mengheningkan Cipta adalah sebuah lagu yang sering dinyanyikan biasanya dalam upacara-upacara. Kenapa lagu itu diciptakan dan untuk apa dinyanyikan atau diperdengarkan? Tujuannya untuk merenungkan akan cipta karya dari para pahlawan yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Namun bagaimana kalau kita plesetkan kata cipta itu menjadi cinta? Mengheningkan cinta. Seperti sebuah buku yang saya pernah baca, judul itu menarik. Kalau cipta, kita berhening dan mengenang cipta karya dari orang-orang yang begitu hebat melakukan banyak hal untuk bangsa ini. Maka kalau cinta itu diheningkan, berarti bahwa memang ada baiknya dan ada sangat perlunya untuk sebuah cinta itu dibuat hening. Kenapa begitu perlu dan penting mengheningkan cinta? Karena seringkali cinta diungkapkan dengan gembar-gembor banyak kata-kata. Entah kata-kata rayuan atau kata-kata pengajaran tentang cinta. Sebuah ungkapan-ungkapan yang mendayu-dayu, puisi cinta yang menarik dan didengar di telinga begitu enak sekali. Tampak menjadi begitu syahdu dan sendu. Tetapi apakah benar cinta itu harus dengan banyak kata-kata? Apakah benar cinta itu harus dinyatakan dengan ungkapan kata-kata yang panjang lebar disampaikan? Yang justru menjadi tanda awas dan penting adalah untuk supaya cinta yang awal mulanya adalah sebuah kata kerja, sebenarnya bukan perlu dikatakan dengan banyak perkataan, tetapi justru harus dengan buka mata dan telinga. Karena bukti cinta sebenarnya bukan berkata-kata, tetapi bukti cinta adalah buka mata dan telinga. Telinga untuk mendengarkan mereka yang kita cintai, dan mata untuk memperhatikan mereka yang kita cintai. Ayo kita perlu mempraktikkan cinta tanpa banyak kata. Tapi maksudnya apa? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang menyapa kita dari beberapa ayat. Yang pertama dari Perjanjian Lama, Yeskel pasal 33 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Hai anak debu, bangsamu mempercakapkan engkau di belakangmu. Mereka mempercakapkan engkau di rumah mereka, dan berkata seorang kepada yang lain di pintu, marilah kita pergi bersama-sama untuk mendengarkan dia menyampaikan firman Tuhan. Maka datanglah mereka seolah-olah dengan kesungguhan hati. Mereka duduk dan mendengarkan engkau, tapi mereka tidak berniat melakukan apa yang kufirmankan kepada mereka. Dengan manis dan sopan mereka berbicara tentang mengasihi Tuhan, padahal dalam hatinya mereka lebih mengasihi uang. Engkau menjadi suatu hiburan bagi mereka, seperti biduan yang menyanyikan lagu-lagu yang indah dengan suara merdu dan yang pandai memainkan alat musik. Mereka mendengar apa yang kau katakan tetapi tidak mau melakukannya. Dan satu bagian lagi dari Perjanjian Baru juga dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup, dari Yakobus 1 ayat 19, satu ayat saja. Saudara sekalian yang saya kasihi, sekali-kali janganlah lupa bahwa lebih baik kita banyak mendengar, sedikit berbicara, dan tidak pemarah. Sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada setiap kita, sekaligus memperingatkan kita untuk mulai belajar mempraktikkan cinta yang tidak dengan banyak kata, tapi cinta dengan banyak karya. Cinta yang tidak digembar-gemborkan sebagai sebuah propaganda atau slogan semata, tetapi cinta yang membuat seseorang membuka mata lebar-lebar, mengawasi dan memperhatikan, telinga terbuka tajam mendengarkan. Dan bukankah ini yang Tuhan ingatkan?
bahwa jika engkau mengasihi aku, engkau akan memperhatikan perintahku dan engkau akan melakukannya, engkau akan mendengarkan perintahku. Apa yang menjadi catatan penting bahwa yang sebenarnya Tuhan harapkan dari setiap kita saat kita bilang cinta kepada Tuhan, sebenarnya bukan dengan banyak kata-kata pujian kepadanya. Ini menarik sekali, sebagai orang percaya kita suka memuji-muji Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan pujian. Tapi yang Tuhan inginkan adalah mata yang terbuka dan telinga yang terbuka mendengarkan Dia. Ini bukti cinta yang paling dalam sekaligus memberitahukan kepada kita tentang etos cinta orang percaya. Yaitu sebuah etos cinta yang dilakukan lewat perhatian dan mendengarkan. Dan inilah menjadi satu hal yang penting. Jelas kitab suci mengajarkan sebuah cinta yang tidak harus dengan banyak kata, tapi dengan mata terbuka dan telinga terbuka. Dan di sini justru kita jadi perlu belajar untuk mengheningkan cinta. Membuat cinta itu hening, diam, tetapi berdampak besar dan kuat. Berbicara lebih keras dari sekedar kata-kata rayuan atau puisi yang enak didengar. Cinta yang ketika diheningkan, dia akan justru membuat jiwa menjadi makin bening. Dan kita bisa membuat hilang segala rasa pening di kepala. Karena kita merenung, menenangkan diri sambil mata terbuka, mengawasi dan telinga mendengarkan sebelum kita berbuat. Dan bukankah kata-kata tidak mendahului perbuatan, tetapi mata dan telinga yang terbuka itulah yang mendahului perbuatan. Dan cinta adalah kata kerja, sebuah perbuatan. Untuk itulah mengheningkan cinta menjadi begitu sangat kuat, bermakna lebih besar daripada bercakap besar tentang cinta tanpa adanya cinta yang dipraktekkan. Bermakna besar, lebih daripada bercakap besar. Itulah cinta yang diheningkan, tetapi dilakukan. Apa yang diingatkan dari sabda Tuhan hari ini di kitab Yesaya tadi, keras sekali Tuhan menegur, "Hai anak debu, bangsamu mempercakapkan engkau di belakangmu." Apa yang Tuhan tegurkan ini adalah sebuah komunitas percakapan yang saling bercakap-cakap tetapi mempercakapkan orang lain. Dan lalu kemudian dikatakan mereka mau mendengarkan para nabi penyampai firman Tuhan termasuk Yesaya. Tapi mereka datang yang seolah-olah dengan kesungguhan hati duduk dan dengarkan akan nabi yang berbicara, tapi mereka tidak berniat melakukan apa yang Tuhan firmankan melalui nabi itu. Bahkan dengan catatan dikatakan dengan manis dan sopan mereka bicara tentang kasih Tuhan, tentang mengasihi Tuhan, tapi hati mereka lebih mengasihi uang, lebih mengasihi barang fana. Dan seolah para nabi itu jadi satu hiburan bagi mereka, seperti biduan yang nyanyi lagu-lagu indah dengan merdu dan pandai memainkan alat musik. Mereka mendengar apa yang nabi-nabi katakan tapi tidak mau melakukannya. Ini kata-kata keras dari Tuhan untuk mereka yang justru menyuarakan cinta tapi tidak mengheningkan cinta untuk lalu kemudian dilakukan dalam karya nyata. Tuhan mau kita hari ini seperti apa yang Yakobus ingatkan. Adalah lebih baik kita banyak mendengar daripada berkata-kata. Cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Ini nasihat yang sangat sederhana tetapi yang paling sulit kita lakukan. Tapi mari dengan apa yang kita dengar hari ini dari sabda Tuhan, ayo kita belajar untuk supaya ungkapkan cinta tanpa banyak kata, tapi dengan karya nyata. Buat sesama kita, heningkan cinta, heningkan segala percakapan, dan suarakanlah perbuatan-perbuatan cinta dalam karya nyata, tanpa banyak bicara, tetapi sungguh menjadi sebuah kekuatan yang tiada bertara untuk mempengaruhi orang dan menyentuh orang. Ayo kita praktekkan cinta tanpa banyak kata, tapi banyak karya. Tuhan mengasihi kita sekalian, yuk sama-sama mengheningkan cinta. Amin.